Stasiun Jambi berkarya untuk negeri. Polisi ringkus 4 pelaku penjualan sisik terenggiling dan culak badak. Gubernur Al-Haris usulkan 7 proyek infrastruktur prioritas ke Komisi 5 DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Selasa 15 April 2025. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Ya, Yunita, kenapa kita bersiaran hari ini? Karena hari ini merupakan spesial untuk TVRI Jambi yang genap berusia 30 tahun. Ya, mudah-mudahan di usia ke-30 tahun ini TVRI Jambi semakin maju, semakin jaya, dan bermanfaat bagi masyarakat di Provinsi Jambi. Dan TVRI Jambi kita harapkan tetap mendapatkan tempat di hati masyarakat bumi sepucuk Jambi 9 Lurah. Ya, bersama saya M. Sasi. Dan saya Yunita Pini. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, berbagai transformasi terus dilakukan TVRI Stasiun Jambi agar dapat menyiarkan beragam informasi kepada masyarakat. Di usianya yang ke-30 tahun ini, TVRI Stasiun Jambi terus berupaya menjadi garda terdepan dalam kebutuhan informasi masyarakat. Di bumi sepucuk Jambi 9 Lurah dalam memberikan tontonan dan tuntunan yang edukatif dan menghibur. Dirgahayu TVRI Stasiun Jambi terus berkarya untuk negeri. 15 April 2025, tepat 30 tahun TVRI Jambi berdiri. Melalui dukungan masyarakat serta program yang ditayangkan dan sinergisitas dengan pemerintah stakeholder lainnya, TVRI Stasiun Jambi terus bertransformasi untuk dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Beragam harapan dan dukungan disampaikan masyarakat untuk kemajuan TVRI Stasiun Jambi sebagai media pemersatu bangsa. Di Kota Jambi mengucapkan selamat ulang tahun kepada TVRI Jambi yang ke-30. Semoga TVRI Jambi menjadi lebih baik, sukses selalu, dan tetap memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat di bidang pendidikan, terutama juga bidang kesehatan. Maju terus TVRI Jambi. 30 tahun selalu memberikan informasi, memberikan edukasi dan hiburan yang sehat bagi masyarakat Jambi. Harapan kami agar TVRI Jambi terus mengudara, memberikan informasi-informasi terbaik bagi masyarakat dan tetap menjadi pemersatu bangsa. TVRI Jambi punya kita. Saya Ahmad Taufik Helmi, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, mengucapkan selamat HUT TVRI Jambi yang ke-30 tahun. Di usia yang ke-30 tahun ini, kami berharap TVRI semakin maju dan terus menyampaikan informasi-informasi dan menjadi hiburan masyarakat sebagai pemersatu bangsa dan negara. Saya Muhammad Farisi, akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Jambi, mengucapkan selamat ulang tahun kepada TVRI Jambi di usia yang ke-30 tahun. Tentu usia 30 tahun ini adalah puncak dari usia pemuda dan awal menuju kedewasaan dan kematangan dalam bertindak dan berorganisasi. Dan diharapkan terus memberikan program-program yang edukatif bagi masyarakat sehingga terus bisa mencerdaskan masyarakat khususnya di masyarakat Provinsi Jambi. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-30 untuk TVRI Jambi. Sebagai mahasiswa, saya sangat terbantu dengan adanya tayangan-tayangan yang informatif, edukatif, dan inspiratif dari TVRI Jambi. Harapan saya untuk kedepannya semoga TVRI Jambi semakin maju, menjadi media yang independen dan dapat terpercaya. Sekali lagi saya mengucapkan Dirgahayu TVRI Jambi yang ke-30. Jayalah TVRI Jambi untuk Jambi dan Indonesia. TVRI Jambi punya kita.
Selamat ulang tahun yang ke-30 untuk TVRI Jambi. Merupakan suatu kehormatan bisa melihat TVRI Jambi secara langsung, bisa terus berkembang, inspiratif dan terpercaya bagi masyarakat Jambi. Harapan kedepannya semoga TVRI Jambi semakin maju, sukses dan menjadi media publik yang membanggakan. Selamat ulang tahun TVRI Jambi yang ke-30. Di momen istimewa ini semoga TVRI Jambi semakin maju dan semakin berkarya. Terima kasih juga kepada TVRI sudah menyuguhkan media informasi dan serta program-program lainnya yang menarik bagi generasi muda. Selamat ulang tahun TVRI Jambi. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada TVRI Jambi yang ke-30. Semoga TVRI Jambi semakin maju, berjaya, dan mengedukasi masyarakat. Tetaplah berinovasi dan menjadi media netral, inovatif, dan menginspirasi bangsa. TVRI punya kita. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, BMKG memprediksi hujan masih terjadi di Provinsi Jambi selama April 2025. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi bencana alam. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sultan Taha Jambi memprediksi hingga akhir April 2025, kabupaten kota masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat disertai petir dan angin kencang. Hujan ini dipengaruhi oleh massa udara dari arah Asia yang melintas Provinsi Jambi hingga mengakibatkan potensi timbulnya awan penghujan. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Jambi, Nabila, mengatakan hujan ini berpotensi merata di seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi di waktu pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami sampaikan bahwa di bulan April ini masih masuk dalam periode musim hujan, sehingga untuk potensi 1 minggu ke depan masih kami prediksi terjadi hujan dengan intensitas ringan sampai dengan lebat di hampir seluruh wilayah Provinsi Jambi. Iya, selain memang dari massa udara yang masih datang dari arah Asia yang menyebabkan udara dan uap air itu masih cukup banyak di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi. Di Provinsi Jambi juga terjadinya adanya belokan angin atau konvergensi yang menyebabkan terbentuknya awan hujan itu masih sangat mudah terjadi di Provinsi Jambi. Masyarakat diimbau agar selalu waspada terhadap potensi yang dapat ditimbulkan akibat curah hujan ini, seperti petir, angin kencang, banjir, dan juga longsor. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. 4 orang diringkus polisi saat akan menjual sisik terenggiling dan culak badak yang ditafsir harganya mencapai miliaran rupiah. Satreskrim Polresta Jambi berhasil mengungkap kasus tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem berupa penjualan sisik terenggiling dan cula badak. 4 orang tersangka diamankan pada kasus perkara ini, yakni Ramli, Sutrisno, Raja Saudi, dan Satria. Mereka diamankan saat akan menjual sisik terenggiling dan cula badak yang ditafsirkan harganya mencapai miliaran rupiah. Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Siregar mengatakan, aksi ini terungkap setelah petugas mendapatkan laporan adanya penjualan sisik terenggiling dan cula badak di kota Jambi. Hasil pengungkapan itu, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1.360 gram sisik terenggiling dan 600 gram cula badak. Barang bukti ini diperoleh pelaku dari Provinsi Riau yang hingga saat ini masih dalam pengembangan petugas kepolisian. Ya, ini merupakan salah satu ungkap kasus tindak pidana PKSDA yang dilakukan oleh unit Tipiter Polresta Jambi. Ya, pasal yang disangkakan pasal 40 ayat 40A ayat 1 huruf F junto pasal 21 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia tahun Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem yang berbunyi orang perorangan yang melakukan kegiatan menyimpan, memiliki, mengangkut dan atau memperdagangkan spesimen bagian-bagian atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari satwa yang dilindungi. Saat ini keempat pelaku telah diamankan di Mapolresta Jambi. Para pelaku dikenakan pasal 21 ayat 2 junto pasal 40 ayat 2
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Asyhar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, berdiri pertama kali sebagai stasiun produksi keliling, kini TVRI Stasiun Jambi telah menjadi stasiun TVRI dengan tipe A. Hari ini, tepat 30 tahun, TVRI Stasiun Jambi menjadi media pemersatu bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika pembangunan Provinsi Jambi. Momen istimewa bagi TVRI Stasiun Jambi. Tepat 30 tahun lalu, TVRI Stasiun Jambi mulai didirikan dan membawa misi mencerdaskan kehidupan bangsa melalui tayangan yang informatif, edukatif, dan menghibur. Sebagai kepala TVRI Stasiun Jambi, saya merasa bangga sekaligus bersyukur atas perjalanan panjang ini. Dalam 1 tahun terakhir, berbagai capaian telah berhasil kita raih bersama. Membenahi program di berita, meluncurkan program Lensa UMKM, Lensa Wisata, dan program-program lainnya yang menjadi bukti komitmen kami dalam menyajikan tayangan yang relevan dan mendukung kemajuan daerah. Kami juga sangat mengapresiasi atas dukungan para pemangku kepentingan, terutama pemerintah Provinsi Jambi yang telah bersinergi melalui kerjasama penerimaan negara bukan pajak, sehingga membantu kami mencapai target PNBP di tahun 2024. Di bidang infrastruktur, keberadaan 6 satuan pemancar yang aktif saat ini memungkinkan siaran TVRI Jambi dapat menjangkau hampir seluruh wilayah di Provinsi Jambi. Bahkan kami juga melakukan siaran melalui satelit. Tidak hanya itu, peningkatan kualitas fasilitas kerja dan perbaikan ruang kantor juga kami lakukan demi kenyamanan dan semangat kerja seluruh pegawai. Perjalanan ini tentu tidak akan berarti tanpa dukungan masyarakat Jambi yang terus setia menyaksikan dan mempercayai TVRI sebagai lembaga penyiaran publik. Di usia ke-30 tahun, kami berkomitmen untuk terus hadir, tumbuh, dan berinovasi demi kemajuan Provinsi Jambi. Dirgahayu TVRI Stasiun Jambi, TVRI Stasiun Jambi Punyo Kito, TVRI Media Pemersatu Bangsa. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, Gubernur Jambi Al-Haris dampingi Komisi 5 DPR RI meninjau stasiun pompa Sungai Asam. Gubernur Jambi Al-Haris dampingi kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI saat melakukan peninjauan ke stasiun pompa Sungai Asam Kota Jambi. Kunker ini dalam upaya mendorong pembangunan infrastruktur pengendalian air untuk percepatan penyelesaian persoalan banjir. Gubernur Jambi Al-Haris mendampingi kunjungan kerja Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia saat melakukan peninjauan ke stasiun pompa Sungai Asam Kota Jambi. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae mengatakan, tinjauan ini dilakukan untuk mencari solusi terkait persoalan banjir yang sering terjadi di wilayah Kota Jambi melalui dorongan pendanaan pusat. Ridwan menerangkan, ada beberapa persoalan yang ditemukan dalam peninjauan tersebut, mulai dari persoalan ganti rugi lahan untuk kolam retensi yang belum tuntas hingga kurangnya anggaran. Total terdapat 75 miliar rupiah kekurangan anggaran untuk mengatasi persoalan banjir di wilayah Kota Jambi.
Pemerintah Provinsi Jambi sudah siap untuk menggelontorkan anggaran senilai 25 miliar rupiah. Kemudian pemerintah Kota Jambi siap untuk mengalokasikan anggaran senilai 5 miliar rupiah. Sementara untuk kekurangan 45 miliar rupiah akan diajukan Komisi 5 ke Kementerian Pekerjaan Umum melalui APBN. Persoalan banjir yang ada di sini, salah satu yang kita temukan adalah persoalan ganti rugi lahan yang belum tertuntaskan, kemudian kolam retensi yang belum, dan itulah salah satu penyebab banjir yang ada di sini. Oleh karena itu, tadi kami di awal pembicaraan menyongsong pembicaraan kami secara formal di kantor gubernur Pak ya. Ya, ini dengan Pak Gubernur dan Pak Wali, dari 75 miliar yang dibutuhkan untuk kolam retensi itu atau pembebasannya, itu adalah 25 dijamin oleh Bapak Gubernur Pak Haris. Gubernur Jambi Al Haris memastikan kesiapan pemerintah Provinsi Jambi untuk mengalokasikan anggaran sebesar 25 miliar rupiah dalam mendukung percepatan penyelesaian persoalan banjir di Kota Jambi, khususnya untuk pembangunan infrastruktur pengendali air. Al Haris meyakini setelah adanya dana yang cukup, proses ganti rugi lahan dapat dilakukan untuk pembangunan kolam retensi. Balai udah siap semuanya. Perencanaan sudah selesai. Kalau begitu dibayar ganti rugi lahan, sudah mulai action. Sudah clear semuanya tuh. Tinggal uang aja yang belum clear. Ganti rugi aja belum. Ganti rugi saja ya. Ganti rugi ada luncur. Jadi uangnya udah ada, fisiknya udah ada di balai. Tinggal ganti rugi lahan aja. Komisi 5 DPR RI menjanjikan akan berupaya memperjuangkan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur pengendali air yang memadai untuk penyelesaian persoalan banjir di wilayah Kota Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Menjadi unsur penting untuk mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan dalam upaya meningkatkan kualitas perekonomian daerah, Gubernur Jambi Al Haris mengusulkan 7 proyek infrastruktur prioritas ke Komisi 5 DPR RI. Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan 7 usulan proyek infrastruktur prioritas yang dibutuhkan Provinsi Jambi untuk mendorong percepatan pembangunan daerah ke Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Usulan ini disampaikan Gubernur Al Haris pada pertemuan kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI di Provinsi Jambi dalam rangka reses masa persidangan 2 tahun 2020. 7 usulan proyek infrastruktur prioritas itu, mulai dari pembangunan flyover Simpang 4 Pal 10, pembangunan jembatan Batanghari 3, dan pembangunan jembatan Sungai Rambut. Selanjutnya, usulan pembangunan jalan akses Pelabuhan Roro Kuala Tunggal, peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan nasional untuk Jalan Tempino Muara Bulyan, Padang Lamo, dan Lingkar Muaro Bungo. Kemudian pembangunan infrastruktur pengendali banjir di Kota Jambi, Kerinci, dan Sungai Penuh, serta pembangunan jalur kereta api bagian Sumatera Railways, Palembang, Betung, Jambi, Rengat. Al Haris menekankan, usulan proyek infrastruktur prioritas itu diupayakan untuk mendukung pemerataan pembangunan dalam upaya meningkatkan kualitas perekonomian daerah. 2025 di Auditorium Rumah Jabatan Gubernur Jambi. Berharap betul bahwa ketika APBD kami yang memang minim, PAD kita juga minim, nah kita tentu berharap dengan dana bantuan dari pusat. Ya, nah oleh karena itu kita sinergikan. Nanti Kabupaten Jambi membangun apa, provinsi membangun apa, pusat membangun apa, sesuai kewenangan kita sama-sama. Intinya adalah kemajuan Indonesia tidak lepas dari kemajuan provinsi. Provinsi tidak lepas dari kemajuan kota kabupaten. Gubernur Al Haris sangat berharap Komisi 5 DPR RI dapat membantu memperjuangkan kebutuhan infrastruktur Provinsi Jambi ke pemerintah pusat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Batanghari mengkukuhkan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha di Ruang Kaca Serambi, Rumah Dinas Bupati Batanghari. Bupati berharap peran perusahaan bisa berdampak besar bagi masyarakat sekitar. Bertempat di Ruang Kaca Rumah Dinas Bupati Batanghari Senin siang,
Bupati Batanghari mengukuhkan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha atau TJSLBU Batanghari sebagai mitra kerjasama pemerintah daerah dalam pembangunan di Batanghari. Pengukuhan ditandai dengan pembacaan dan penandatanganan naskah pengukuhan yang dilakukan oleh Bupati Batanghari. Pada kesempatan itu, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menyampaikan perusahaan di Batanghari dapat berperan aktif dalam setiap penyaluran program bantuan, sehingga dampaknya bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat sekitar. Forum TJSL Badan Usaha ini diharapkan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait bentuk kegiatan bantuan yang akan dilaksanakan, baik bantuan di program kesehatan, olahraga ataupun jenis program lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Maksud kita, bagaimana teman-teman badan usaha mengalokasikan bantuannya sesuai juga dengan program yang kita canangkan, supaya dampaknya besar pada masyarakat kabupaten. Nah, kita ingatkan ya, ini pertama yang ini dulu, yang mau dan semangat dulu. Nanti di waktu selanjutnya diajak lagi. Jadi PMPTSB selaku dinas yang mengkoordinir akan mengingat kembali badan usaha yang lain untuk sama-sama sinergi. Jangan sampai melakukan kegiatan parsial, tapi malah dampaknya tidak besar. Bupati juga meminta peran OPD terkait untuk aktif mengawasi setiap progres kegiatan bantuan yang dijalankan Forum TJSL Badan Usaha ini, sehingga program yang terlaksana benar-benar bisa efektif. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Di antaranya, Bupati Muaro Jambi meluncurkan program hitan gratis. Saudara, puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-53 di Kabupaten Muaro Jambi berlangsung meriah dan sukses. Kegiatan yang digagas TP PKK Muaro Jambi ini menampilkan berbagai kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Muaro Jambi sukses melaksanakan kegiatan puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-53 tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung di Desa Ramin, Kecamatan Kumpeh Ulu, dibuka oleh Bupati Bambang Bayu Suseno dan ditandai dengan pemotongan tumpeng. Ketua TPPKK Kabupaten Muaro Jambi, Ririn Novianti, dalam sambutannya menyampaikan, PKK harus berkolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat luas agar program yang dijalankan dapat benar-benar efektif. Pada pelaksanaan program, kader PKK harus saling mendukung, terutama dalam peningkatan gizi keluarga, serta perlu kombinasi dengan program pemberdayaan ekonomi, sehingga ketahanan pangan keluarga dapat terjaga secara berkelanjutan. Para kader PKK juga harus meningkatkan kapasitas dan menggalakkan pemberian makan bergizi bagi ibu hamil, balita, dan lansia. Langkah ini sebagai upaya dalam pencegahan stunting dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Kader PKK harus berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan pola makan sehat yang dapat menunjang tumbuh kembang generasi penerus bangsa. Ketiga, kita harus meningkatkan kompetensi dan kapasitas kita dalam menggerakkan keluarga. Kader PKK adalah ujung tombak gerakan PKK di masyarakat. Untuk dapat menjalankan perannya secara optimal, kader PKK harus terus meningkatkan kapasitasnya. Sementara Bupati Bambang Bayu Suseno mengatakan, PKK memiliki peran penting dalam membina dan memberdayakan keluarga untuk mencapai kesejahteraan. Dengan komitmen bersama, PKK dapat menjadi pelopor dalam melahirkan keluarga yang sehat, cerdas, dan berdaya. PKK dengan segala programnya dapat melakukan program-program yang memang diturunkan melalui program cita-citanya Pak Presiden sama cita-citanya kita.
tujuannya adalah satu, untuk kesejahteraan keluarga, untuk peningkatan kemakmuran masyarakat. Puncak peringatan yang mengusung tema bergerak bersama PKK mewujudkan Astacita menuju Indonesia Emas dan Muaro Jambi Berbakti tahun 2025 diisi dengan berbagai kegiatan. Mulai dari kitan massal, pelayanan kesehatan dan KB, serta kegiatan masing-masing pokja dari setiap desa di Kecamatan Kumpeh Ulu. Menampilkan berbagai pengolahan hasil produk usaha, peningkatan pendapatan keluarga di setiap stand yang telah disiapkan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi meluncurkan program khitan atau sunat gratis di semua fasilitas kesehatan. Hal ini dilakukan untuk meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kesehatan anak-anak. Di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bambang Bayu Suseno dan Junaidi Mahir, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kembali menggagas inovasi berupa khitan atau sunat gratis bagi seluruh masyarakat. Peluncuran program ini merupakan bentuk nyata kehadiran dan pengabdian Bupati dan Wakil Bupati untuk masyarakat. Selaras dengan visi dan misi program unggulan yang dapat dirasakan masyarakat secara langsung. Bupati Bambang Bayu Suseno mengatakan, program khitan gratis dapat dilakukan di fasilitas kesehatan, baik di pustu, klinik, puskesmas maupun rumah sakit. Bupati juga berharap anak-anak yang dihitankan menjadi anak yang cerdas, berbakti kepada orang tua, berakhlak mulia, serta berguna bagi bangsa dan negara. Launching khitan gratis dilakukan bersamaan pada puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-53 tahun 2025 yang berlangsung di Desa Ramin, Kecamatan Kumpeh Ulu. Masyarakat menyambut positif karena dapat meringankan beban mereka dalam menghitankan putranya. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah memberikan kado ulang tahun bagi seluruh masyarakat berupa screening kesehatan gratis. Pada Senin kemarin, Bupati Bambang Bayu Suseno turut memanfaatkan kado itu dengan memeriksa kesehatan di Puskesmas Muaro Kumpe. Bupati Bambang Bayu Suseno melakukan screening kesehatan di Puskesmas Muara Kumpe, Kabupaten Muaro Jambi, yang bertepatan dengan hari ulang tahunnya ke-53 pada Senin 14 April kemarin. Setibanya di Puskesmas, orang nomor 1 di bumi Sailun Salimbai tersebut melakukan pemeriksaan kesehatan, mulai dari tensi, gula darah, hingga kolesterol. Setelah pemeriksaan, Bupati yang akrab disapa BBS ini langsung mendapatkan hasil dari petugas puskesmas. Bupati BBS berpesan kepada Dinas Kesehatan dan jajaran puskesmas untuk dapat memberikan pelayanan yang prima dan memastikan peralatan medis dan obat-obatan tercukupi. Sebab screening kesehatan gratis, program Presiden Prabowo Subianto merupakan strategi pemerintah untuk mendeteksi secara dini penyakit, sehingga masyarakat bisa melakukan penanganan yang lebih cepat dan tepat. Medical check-up secara gratis untuk semua kelompok usia telah berlangsung mulai Februari lalu di 23 puskesmas di Kabupaten Muaro Jambi. Untuk mendapatkan pemeriksaan, masyarakat terlebih dahulu mendaftar di aplikasi Satu Sehat Mobile dan membawa KTP ke puskesmas. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi membentuk Satgas Ramah Lansia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi bentuk Satgas Ramah Lansia untuk membantu calon jemaah haji.
Satgas ini akan mendampingi dan memprioritaskan jemaah dalam menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Sebanyak 31% atau sekitar 800 orang calon jemaah haji di Provinsi Jambi berusia lanjut. Mereka menjadi perhatian khusus dalam mengikuti rangkaian ibadah haji, baik dari keberangkatan hingga pulang ke tanah air. Kanwil Kemenak Provinsi Jambi membentuk Satgas Lansia untuk membantu mendampingi dan memprioritaskan jemaah lansia saat beribadah, sehingga mereka tidak ketinggalan rangkaian ibadah haji karena keterbatasan fisik dan lain sebagainya. Kakanwil Kemenak Provinsi Jambi Mahbub Daryanto mengatakan, selain pendampingan haji, Satgas Ramah Lansia ini juga bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi para jemaah. Makanya mereka juga menjadi prioritas untuk dilayani. Misalnya nanti akan ada fast track untuk yang lansia. Kalau mengikuti alurnya nanti dia bisa 3 jam di dalam ini kan. Nah, nanti mungkin strategi kita kan kita akan bentukkan Satgas Ramah Lansia yang akan mungkin mengantarnya sampai di kamar dan membuat mereka senyaman mungkin lah. Satgas Lansia tersebut juga melibatkan instansi terkait, di antaranya Dinas Kesehatan, KKP Kelas 2 Jambi, dan instansi terkait lainnya. Mereka juga akan mengingatkan para jamaah agar tidak teledor saat mengikuti rangkaian ibadah haji nantinya. Joko, TVRI Jambi melaporkan. 3 calon jemaah haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih berstatus belum istihad. Status ini akan ditunggu hingga hari Kamis 17 April 2025. Calon jamaah haji atau CJH wajib berstatus istitoah, yaitu kemampuan CJH dari aspek kesehatan yang meliputi fisik, kognitif, mental, dan aktivitas keseharian. Tak heran, CJH wajib melewati serangkaian pemeriksaan kesehatan guna mendapatkan status istitoah tersebut. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serangkaian pemeriksaan telah dilakukan. Hasilnya, dari 125 CJH, sebanyak 122 diantaranya sudah berstatus istitoah kesehatan. Sedangkan 3 orang lainnya masih berstatus istitoah kesehatan sementara. Kabid Haji dan Umroh Kemenak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Syaifullah mengatakan, pihaknya masih menunggu keluarnya dokumen istitoah dari Dinas Kesehatan setempat. Dokumen ini diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan tahap kedua. Untuk seluruh dokumen pendukung lainnya, seperti visa dan paspor, sudah dinyatakan aman dan siap dikirim ke Kanwil Kemenak Provinsi Jambi. Di tahun 2025, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapatkan kuota sebanyak 125 orang, dengan rincian 56 berjenis kelamin laki-laki dan 69 berjenis kelamin perempuan. Tinggal hanya beberapa jamaah lagi yang penggabungan dan pendampingan yang belum keluar istitoahnya. Kira-kira 3 orang, dan insya Allah dalam beberapa hari ini juga selesai. Dan pada saat penutupan pelunasan tahap kedua tanggal 17 April, hari Kamis, insya Allah semua sudah selesai. Kemenak Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga berpesan kepada calon jamaah haji untuk beristirahat total selama 1 minggu menjelang keberangkatan ke Tanah Suci. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Pasca Hari Raya Idul Fitri, ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat Kota Sungai Penuh aman dan mencukupi. Harga sejumlah kebutuhan bahan pokok juga relatif stabil dan belum terjadi kenaikan. Dinas Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh mencatat ketersediaan stok bahan pokok di Pasar Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh pasca Hari Raya Idul Fitri dipastikan aman dan mencukupi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh, Suarman, mengatakan pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap stok bahan pokok di Pasar Tanjung Bajure guna untuk memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat Kota Sungai Penuh. Saat ini stok bahan pokok mencukupi hingga 2 bulan ke depan. Harga sejumlah kebutuhan bahan pokok relatif stabil dan belum terjadi kenaikan yang begitu signifikan. Seperti beras premium dijual dengan harga Rp15.000 per kilogram, beras medium Rp13.000 per kilogram,
bawang merah Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram, serta minyak goreng curah Rp18 hingga Rp20.000 per kilogram. Terutama beras, ya itu bahan pokok, itu rata-rata untuk yang premium Rp15.000 per kilogram, kemudian medium di 13.100. Kemudian untuk harga yang mengalami fluktuasi seperti cabai per hari ini update terbaru itu di harga 35. Itu kita ambil jam 9 tadi untuk monitor ataupun survei harganya. Mungkin kalau sudah siang itu bisa sekitar 30 harganya. Suarman juga mengatakan, meski stok bahan pokok aman mencukupi dan harga relatif stabil, namun pihaknya menemukan harga cabai yang mengalami fluktuasi. Cabai merah dijual dengan harga Rp35.000 pada pagi hari, namun pada siang hari cabai dijual dengan harga Rp28 hingga Rp30.000 per kilogramnya. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Dermaga bongkar muat Tanggorajo Ulu kembali beraktivitas pasca libur Lebaran Idul Fitri. Meski belum berjalan maksimal, namun beberapa kapal barang yang bersandar telah melakukan bongkar muat barang. Kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanggorajo, Ulu Kota Tungkal Ilir yang sebelumnya sempat terhenti 5 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri kembali beraktivitas. Meski belum berjalan maksimal, namun beberapa kapal barang yang bersandar telah melakukan muatan barang. Ketua Tenaga Kerja Bongkar Muat atau TKBM Pelabuhan Tanggorajo Ulu, Rustam mengatakan, sejak Senin kemarin aktivitas bongkar muat barang telah terjadi. Kapal barang telah melakukan muat barang untuk dikirim ke beberapa daerah di pesisir seperti Tembilahan, Kuala Enok, Pulau Kijang, dan daerah lainnya di wilayah Kepulauan Riau dan Riau. Muatan barang tidak hanya 9 bahan pokok, namun juga kebutuhan untuk material bangunan, peralatan elektronik, serta furnitur. Setiap kapal motor yang bersandar bisa memerlukan waktu 2 hingga 3 hari untuk kembali berangkat mengantar barang. Sebelum muatan penuh, kapal belum bisa diberangkatkan. Setiap kapal juga harus mematuhi protokol keselamatan dan cuaca sehingga selama pelayaran berjalan lancar. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, petani di Kabupaten Serangun diminta mempercepat penanaman padi sawah. Anda masih bersama Jambi hari ini. Warga Merangin diminta untuk tidak mengubah persawahan menjadi lokasi penambangan emas tanpa izin alias peti. Sawah yang ada dipertahankan dan dioptimalkan untuk produktivitasnya. Penambangan emas tanpa izin atau peti di Provinsi Jambi mengakibatkan kerusakan lingkungan. Berdasarkan data terakhir yang dirilis KKI Warsi, total luas lahan yang terdampak peti di Jambi mencapai 52.059 hektar, yang didominasi berada di Kabupaten Merangin dan Sarolangun. Maraknya aktivitas ilegal ini tidak hanya mengakibatkan kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat mengancam sumber pangan di Merangin. Karena itu, masyarakat Kabupaten Merangin diharapkan tidak lagi mengubah persawahan menjadi lokasi penambangan emas tanpa izin alias peti. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin, Zainal Abidin, mengatakan, peran masyarakat diperlukan untuk mewujudkan swasembada pangan, sehingga sawah yang ada sekarang harus dipertahankan dan dioptimalkan produktivitasnya. Sekarang seiring dengan potensi emasnya dari peti itu yang sudah berkurang, sementara kebutuhan masyarakat juga tidak bisa dihindari. Jadi para masyarakat kita, para petani kita yang kemarin sempat melakukan aktivitas peti itu pelan-pelan juga sudah kembali untuk mengolah
lahan peti ini menjadi sawah kembali. Luas persawahan di Kabupaten Merangin berkisar 5.000 hektar lebih. 119 hektar diantaranya sedang dioptimalisasi untuk mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya M. Sasi. Dan saya Yunita Pini bersama kerabat kerja lainnya yang bertugas undur pamit diri. Dirgahayu TVRI Jambi, TVRI Punya Kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.